1036 sama sekali tidak galak. Lucy Sen menganggap James Gu hari ini aneh. Dia mengerutkan kening dan menatap James Gu sejenak, lalu melangkah maju dan menariknya ke bawah. Suruh kamu ke sini maka kesinilah. Apa gunanya begitu munafik? Gerakan Lucy Sen memang agak kasar, James Gu kelihatan enggan di mukanya saja, tapi di dalam hatinya dia sudah begitu banyak bunga bertebaran. Lucy Sen memandang James Gu dari atas ke bawah, dan melepaskan pakaiannya, dan menemukan beberapa bintik hitam dan merah membengkak di tubuhnya. Dia dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya dan menekannya, dan James Gu menunjukkan ekspresi sabar dan menahan diri. Seolah-olah menderita sakit. Sakit? Tanya Lucy Sen. James Gu menggelengkan kepalanya, tidak. Lucy Sen menatapnya dengan wajah pucat, lalu menoleh dan berkata pada pelayannya, ambil kotak obatnya. Setelah berbicara, dia menarik James Gu ke atas. James Gu tetap enggan di permukaan, tetapi mengikuti Lucy Sen ke atas. Ide Lucy Sen relatif sederhana. Kalau hanya meletakkan obat di ruang tamu, Ricky Mo pasti akan melihatnya nanti. Awalnya perkelahian dengan Ricky Mo sampai terluka. Rasanya tidak baik meletakkan obat di depannya. Jadi, dia berencana untuk membawa James Gu kembali ke kamar dan naik ke atas. Begitu James Gu dan Lucy Sen naik ke atas, Ricky Mo dan Joanna Mo berjalan keluar dari balik pintu. Gula di mulut Joanna Mo belum meleleh, dan kata-katanya agak tidak jelas, ayah, apakah kamu memukul Paman Gu dengan sangat parah? Ricky Mo tidak memiliki ekspresi, tahukah kamu apa artinya sangat parah? Joanna Mo berpikir sejenak, menoleh dan berkata pada Ricky Mo, dipukul sampai merangkak. Ricky Mo meringkuk dan menyentuh kepala Joanna Mo seperti pujian. Joanna Mo berkedip, lalu apakah kamu terluka? Apakah kamu ingin menggunakan obat? Tidak, tangan Ricky Mo yang besar bergerak ke bawah, mendorong kembali Joanna Mo. Joanna Mo berkata, oh, lalu aku berpura-pura menjaga Paman Gu dan dengan sengaja menipu Bibi Sen. Ricky Mo mengangkat alisnya dan tampak terkejut, bagaimana kamu tahu? Saat kamu bertengkar dengan Paman Gu, kamu sama sekali tidak galak. Paman Gu hanya berpura-pura. Joanna Mo serius, dan Ricky Mo menganggapnya menarik. Paman Gu menyuruh Bibi Sen mengoleskan obat, aku akan mengoleskannya padamu juga. Joanna Mo berkata pada dirinya sendiri, dan berlari mencari kotak obat. 5 menit kemudian, Ricky Mo sedang duduk di sofa, dan Joanna Mo duduk di sebelahnya dengan kaki pendek bersilang, dan secara serius merobek plester dengan pola Pikachu. Joanna Mo dengan hati-hati merobek pembalut Pikachu, lalu mendongak dan mencari luka pada Ricky Mo. Lama sekali dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya menemukan memar di rahang Ricky Mo dengan penglihatannya yang luar biasa. Ayah, kamu terluka di sini, aku akan menempelkannya untukmu. Joanna Mo mengulurkan tangannya dan menemukan ada sesuatu di luar jangkauannya, jadi dia berdiri dan menempelkan ke Ricky Mo. Ricky Mo mengerutkan kening, tidak bekerja sama atau menolak. Barang anak kecil begini, dia tidak ingin memakainya. Tapi Joanna Mo terlihat serius, jadi dia tidak bergerak. Tangan anak itu lembut, dan Ricky Mo hampir tidak bisa merasakan kekuatan apapun saat membalutnya. Sampai Joanna Mo berkata dengan gembira, oke. Ricky Mo mengulurkan tangannya dan menyentuhnya sebelum menyentuh perban di dagunya. Dia menoleh untuk melihat Joanna Mo tanpa ekspresi apapun, apakah menurutmu pantas bagiku untuk memakai ini? Joanna Mo selalu menganggap ayah itu keren dan tampan. Dia mendengarkan kata-kata Ricky Mo dan melihatnya dengan serius, ayah dengan wajah tampan dan dingin, menaruh Pikachu kuning di atasnya, yang sepertinya agak tidak cocok. 1037 Aku tidak mau pergi juga harus pergi. Joanna Mo tidak tahu perasaannya, jadi dia mengangguk dan berkata, kelihatannya bagus. Ricky Mo menatapnya dan tidak mengatakan apa-apa. Joanna Mo mengedipkan matanya, mengira Ricky Mo akan melepas plesternya. Tapi dia tidak melakukannya. Joanna Mo mengamati sebentar dan samar-samar menemukan bahwa Ricky Mo sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah dia menemukan ini, dia buru-buru mendekati Ricky Mo dan memanggilnya, ayah. Ricky Mo kembali menatapnya ketika dia mendengar suara itu dan memberi isyarat padanya untuk berbicara. Joanna Mo hanya menganggapnya menyenangkan. Dia sudah lama tidak bertemu Ricky Mo dan sedang dalam suasana hati yang baik.
Dia menatap Ricky Mo beberapa saat, lalu dengan ragu-ragu memulurkan tangan dan menepuk kepala Ricky Mo. Wajah Ricky Mo tidak banyak berubah, dia menyipitkan matanya dan bertanya, ada apa? Ayah, kenapa suasana hatimu bagus? Joanna Mo menarik tangannya dan bertanya dengan mata gelap terbuka, apakah ada hal baik? Ekspresi terkejut melintas di mata Ricky Mo. Dia bukan orang yang penuh emosi dan amarah, sejak dia masih kecil, dia tidak pernah suka membiarkan orang memperhatikan perubahan emosinya sendiri. Tanpa diduga, Joanna Mo bisa merasakannya. Dia mengulurkan tangannya dan memeluk Joanna Mo di pangkuannya dan duduk, apakah aku senang? Joanna Mo memiringkan kepalanya dan memikirkannya dengan serius. Masih belum bisa menggambarkan perasaan itu, dia berkata, kamu bahagia. Dia tetap bisa merasakannya. Meskipun Ricky Mo cuek dan tidak banyak bicara, dia sesekali ingin berbicara dengan orang lain. Dia memang sedikit bahagia hari ini. Meskipun dia mengalahkan James Gu membiarkan Amanda Mu melepaskan hatinya, yang juga merupakan hal yang baik. Dia hanya tidak menyangka bahwa Joanna Mo bisa melihat bahwa dia sangat bahagia. Ricky Mo memberi, menatap wajah kecil Joanna Mo yang berdaging, dan mau tidak mau meremasnya. Selama ini, dia berjuang dengan urusan Amanda Mu, dan dia jarang berinteraksi sedekat itu dengan Joanna Mo. Nyatanya, Joanna Mo tidak berani bermain di depan Ricky Mo. Meski bisa merasakan bahwa Ricky Mo sebenarnya baik padanya, dia sedikit takut pada Ricky Mo dan tidak berani sesantai di depan Amanda Mu. Ricky Mo meremas wajahnya, dia tertegun sejenak, dan mengulurkan tangan untuk meremas wajah Ricky Mo. Seperti anak kecil dan lembut seperti air, Ricky Mo tersenyum dan membelai kepalanya dan bertanya, apa ingin kembali ke sekolah? Amanda Mu mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa dia ingin Joanna Mo kembali ke taman kanak-kanak untuk pergi ke belajar, tetapi Ricky Mo langsung menolak. Situasinya berbeda pada saat itu. Amanda Mu memiliki mentalitas yang buruk saat itu, Ricky Mo ingin Joanna Mo ada di depannya agar bisa lebih bahagia. Tapi sekarang Amanda Mu sudah melepaskan ikatan hatinya, dia merasa sudah cukup ditemani, dan Joanna Mo bisa kembali ke sekolah. Joanna Mo masih tersenyum, tetapi setelah mendengar kata-kata Ricky Mo, senyum di wajah kecilnya menghilang. Dia mengerutkan bibirnya, lalu menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat, tidak. Kenapa? Tanya Ricky Mo padanya. Joanna Mo menunduk dan berbisik, aku ingin bersama ibuku. Sensitif dan bijak seorang anak, walaupun tidak tahu sebanyak orang dewasa, tapi dia juga tahu bahwa kondisi Amanda Mu sangat buruk. Ricky Mo menatapnya sejenak, dan tiba-tiba berkata dengan sangat serius, aku akan merawatnya dengan baik. Joanna Mo menatapnya dengan mata lebar. Ricky Mo melanjutkan, ibu berharap kamu bisa pergi ke sekolah. Begitu Joanna Mo mendengar ini, mulutnya mulai mengecil. Ricky Mo bertanya, masih belum mau pergi. Sudut mulut Joanna Mo semakin menyusut, dan dia mendengus, nadanya terdengar sedikit marah, aku tidak ingin pergi juga harus pergi. Ricky Mo menyipitkan mata dan mendengar Joanna Mo terus berkata, pokoknya, setiap ibu menginginkan sesuatu, kamu akan membantunya melakukannya. 1038 satu-satunya di hatinya. Ricky Mo terkejut, tetapi dia tidak menyangka Joanna Mo akan mengatakannya. Tapi di sisi lain, Joanna Mo benar. Dalam benaknya, Amanda Mu memang di depan Joanna Mo. Selama itu yang diinginkan Amanda Mu, dia pasti akan melakukannya. Amanda Mu satu-satunya di hatinya. Bahkan Joanna Mo tidak bisa mengungguli posisi Amanda Mu di hatinya. Setelah Joanna Mo melihat Ricky Mo tidak bersuara, dia memeluk dan berkata dengan suara keras, kamu tidak membantah. Kamu lebih mencintai ibu daripada aku. Ricky Mo tidak peduli dengan pikiran muda Joanna Mo, dan langsung berkata, tahu saja. Joanna Mo menyempitkan mulutnya, tidak bisa berbicara. Selalu merasa bahwa dirinya bukan putri kandung ayahnya. Melihat penampilannya yang tidak bahagia, Ricky Mo berpikir sejenak, merasa itu terlalu terus terang. Jadi dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Joanna Mo, dengan nada menghibur, tapi ayah masih mencintaimu. Joanna Mo mendengus dan berkata dengan bangga, ini adalah masalah besar di masa depan, aku akan menemukan seseorang yang mencintaiku untuk menikah. Ketika Ricky Mo mendengar kata-kata itu, ekspresinya berubah, anak kecil menikah apa?
Aku bisa menikah saat aku besar nanti. Dagu Joanna Mo terangkat lebih tinggi, dengan ekspresi bangga. Ricky Mo tersenyum marah melihat penampilannya yang kuno, siapa bilang kamu bisa menikah setelah dewasa? Joanna Mo mengerutkan kening, bukankah kalian semua tumbuh dewasa lalu boleh menikah? Ibu tidak merelakan kamu pergi, dan disimpan di rumah sebagai gadis tua seumur hidup. Lagi pula, aku mampu menghidupimu, kata Ricky Mo dengan serius. Wajah Joanna Mo berubah, dan dia memandang Ricky Mo dengan ngeri. Di usianya yang masih muda, dia harus menanggung tekanan yang seharusnya tidak dia miliki di usia ini dan dia sudah terbiasa dengannya. Ricky Mo bahkan meninggalkannya di rumah selama sisa hidupnya sebagai gadis tua. Bagaimana bisa? Kalau begitu aku pergi ke taman kanak-kanak saja ya. Joanna Mo hampir menangis. Ayah hanya mencintai ibunya, bahkan jika dia tidak memiliki pasangan, dia tidak ingin menghabiskan hidupnya mengawasi ibu dan ayahnya di rumah. Joanna Mo ketika kecil selalu mengingat hal kecil. Akan mengerutkan kening ketika dia tidak bahagia, dia akan mengerutkan dahi ke alisnya, dan wajah kecilnya akan menonjol menjadi wajah sanggul. Dia terlihat imut dan lucu. Ricky Mo ingin tertawa saat memandangnya seperti ini. Tetapi dia menemukan bahwa gadis kecil Joanna Mo terlalu dewasa sebelum waktunya, dia harus ditakuti barulah lebih patuh. Oleh karena itu, dia menahan senyumnya dan mengangguk dengan sangat tenang dan menahan diri, baiklah, kembali ke sekolah besok. Besok, wajah Joanna Mo runtuh. Dia ingin naik gunung lagi besok untuk menggali sayuran liar atau semacamnya. Dia sekali lagi curiga bahwa dia bukan putri kandung Ricky Mo. Betapa kejamnya dia kepada putrinya sendiri, ibu tetap mencintainya. Ibu sangat baik padanya. Jika ada kesempatan, dia bisa memilih lagi, bisakah dia membiarkan ibunya tidak menginginkan ayahnya? Dan Amanda Mu tidak tahu apa yang dilakukan Ricky Mo. Ketika bangun keesokan harinya, ketika dia mendengar bahwa Joanna Mo akan kembali ke sekolah, dia terkejut dan bahagia. Dia tentu saja berharap Joanna Mo dapat bermain dengan teman-temannya di sekolah pada usianya, dan berharap bahwa dia akan memiliki kehidupan yang lebih riang dan bahagia. Alih-alih tinggal bersamanya setiap hari, melihat penampilannya yang sakit-sakitan. Kamu harus mendengarkan guru saat kamu pergi ke sekolah, kata Amanda Mu kepada Joanna Mo sambil merapikan pakaiannya. Joanna Mo pintar, dia lumayan patuh di sekolah, dan dia punya kepribadian. Awalnya, Ricky Mo tidak membiarkan dia membantunya mengemas barang, tetapi Amanda Mu bersikeras melakukannya sendiri. Ricky Mo tidak ingin bertentangan dengan niatnya, jadi dia harus membiarkannya mengemas barang. 1039 berbeda dengan ayah yang lain. Joanna Mo sedang duduk di karpet, memilah-milah mainannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Amanda Mu, dia cemberut dan berkata, aku tahu. Wajahnya tidak senang dan sedikit tidak puas. Amanda Mu meletakkan barang-barang di tangannya, menundukkan kepalanya sedikit, dan mengulurkan tangannya untuk meremas lembut wajah Joanna Mo. Tentu saja ibu tahu bahwa Joanna adalah anak yang baik. Joanna Mo meliriknya dan terus mengatur mainannya. Amanda Mu tertawa. Ricky Mo mengatur agar Joanna Mo kembali ke sekolah. Ricky Mo melakukan semuanya dengan benar, dia mengira Joanna Mo akan kembali dan Ricky Mo pasti akan mengirimnya pergi. Namun di luar dugaan, Ricky Mo sama sekali tidak berencana untuk mengirim Joanna Mo kembali, melainkan meminta Donisi untuk menjemputnya. Amanda Mu tentu saja tidak marah di depan Donisi dan Joanna Mo. Ketika Donisi membawa Joanna Mo lebih dulu, Amanda Mu menoleh untuk melihat Ricky Mo. Tunggu. Ricky Mo datang dengan sangat kooperatif dan berjongkok di depan kursi roda Amanda Mu. Dia sangat tenang, bahkan mengulurkan tangan untuk menyisir rambut Amanda Mu yang berantakan. Amanda Mu memelototinya dengan marah, tetapi ketika dia berbicara, dia tidak marah seperti sebelumnya, dan nadanya lebih tidak berdaya. Apakah ada ayah seperti kamu ini? Meskipun Joanna masih muda, dia sudah mengerti banyak hal, bagaimana kamu bisa membiarkan Donisi menjemputnya? Kamu seharusnya membawa kembali sendiri. Ricky Mo teringat perkataan Joanna Mo padanya sebelumnya, Joanna Mo memang sedikit lebih dewasa dari anak-anak pada umumnya. Jadi, dia berkata, setuju dengan bagian pertama dari apa yang dikatakan Amanda Mu. Amanda Mu tertawa marah, apakah kamu masih menjawab, Kamu benar,
Joanna benar-benar mengerti banyak hal. Dia sekarang tahu di mana posisinya di rumah, di belakang ibunya. Jelas tidak masuk akal, Ricky mau berbicara dengan sangat serius. Amanda Mu sedikit marah, dan tidak mungkin menerima Ricky Mo. Bukannya Ricky Mo tidak mencintai Joanna Mo, itu karena ia memiliki perbedaan yang sangat jelas. Dalam hatinya, Amanda Mu menempati urutan pertama, disusul Joanna Mo. Amanda Mu harus diatur dengan baik sebelum dia mempertimbangkan Joanna Mo. Amanda Mu memang tidak punya pilihan selain mengambil Ricky Mo. Dia memikirkan apa yang Ricky Mo katakan barusan, dan bertanya sedikit terkejut, kamu bilang dia tahu posisinya di rumah ada di belakang ibunya, apa maksudmu? Ricky Mo memandang Amanda Mu dengan tatapan bingung, dan menjelaskan dengan sangat serius, itu seperti yang kamu pikirkan. Amanda Mu mengulurkan tangan untuk menopang keningnya, sesaat dia tidak tahu harus berkata apa. Apa ada yang seperti Ricky Mo melakukan ini sebagai ayah? Melihat hal tersebut, Ricky Mo langsung menjabat tangannya, dengan nada prihatin, ada apa? Di mana yang sakit? Bolehkah aku mengirim kamu kembali ke kamar untuk beristirahat? Amanda Mu sedikit marah pada awalnya, tetapi dia mendengar kekhawatiran tersirat dalam nada suara Ricky Mo, dan dia tidak bisa marah. Bukankah Ricky Mo orang seperti itu? Apa gunanya marah padanya? Amanda Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo kita keluar. Saat Ricky Mo mendorong Amanda Mu keluar, Joanna Mo sedang berbicara dengan Donisi. Untuk menyamai tinggi badan Joanna Mo, Donisi berjongkok di tanah. Keduanya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, mereka semua tersenyum, dan mereka dapat melihat bahwa mereka berbicara dengan gembira. Wajah Joanna Mo tidak melihat kesedihan karena perpisahan. Amanda Mu tiba-tiba merasa bahwa Ricky Mo dan Joanna Mo bisa menjadi ayah anak, mungkin ditakdirkan oleh Tuhan. Berbeda dengan ayah yang lain, dan juga beda dengan anak perempuan biasa. 1040 berhati lembut bukanlah hal yang baik. Amanda Mu melihat ke samping sebentar. Ricky Mo berdiri di belakangnya, mencondongkan tubuh ke telinganya dan berbisik, apakah kamu lega tentang Joanna? Dia mengacu pada cara hidup Joanna Mo sendiri meskipun mereka tidak berada di sekitar Joanna Mo. Meski Joanna Mo masih sangat muda, dia pintar. Anak pintar tahu bagaimana bergaul sendiri. Amanda Mu menggelengkan kepalanya, Joanna masih terlalu kecil. Amanda Mu tidak pernah menerima cinta dari ibunya sejak dia masih kecil, sehingga dia merasa sangat bersalah kepada Joanna Mo. Sangat ingin memberikan semua cintanya kepada Joanna Mo, dan ingin memberikan semua hal yang indah untuk Joanna Mo. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Jangan membicarakan hal-hal baik untuk Joanna Mo, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang ibu, dia bahkan tidak melindungi Joanna Mo. Ditakdirkan untuk menjadi ibu yang tidak memenuhi syarat. Ricky Mo tidak bangun, dia masih mencondongkan badan dan berdiri di belakangnya, sedikit menyampingkan kepalanya untuk melihat ekspresi Amanda Mu. Dia tahu apa yang dia pikirkan begitu dia mendengar nada Amanda Mu, dan ekspresinya sedikit sedih. Ricky Mo berbisik, jangan pikirkan itu. Hati Amanda Mu sangat berhati lembut, dulu ia mengandalkan kelembutan hati Amanda Mu untuk mendapatkan banyak manfaat. Tapi sekarang sepertinya terlalu berhati lembut bukanlah hal yang baik. Semakin dekat dengan orang yang dia pedulikan, semakin Amanda Mu akan mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ricky Mo tidak ingin dia seperti ini, dia hanya ingin dia bahagia. Ayah, Ibu. Joanna Mo melihat ke arah mereka. Dia memanggil seseorang dan menunggu Ricky Mo dan Amanda Mu lewat. Dia tidak berlari seperti sebelumnya. Dia mengenakan gaun lengan panjang berwarna ungu muda dengan senyuman di wajahnya. Dia berdiri dengan tenang di samping Donisi dan menunggu mereka lewat. Dia imut dan cantik seperti boneka porselen. Amanda Mu berhati lembut sekaligus sedih. Ricky Mo mendorongnya, Joanna Mo tersenyum dan berjalan mendekat dan meraih tangan Amanda Mu, Bu, aku ingin pergi. Amanda Mu mengangguk, iya. Dia takut ketika dia berbicara, dia tidak bisa menahan tangis. Aku akan datang menemuimu saat liburan. Joanna Mo menatap Ricky Mo setelah dia berkata, kamu harus merawat ibumu dengan baik. Ricky Mo hanya menatapnya dengan samar. Joanna Mo pada awalnya benar, tetapi ketika Ricky Mo melihatnya, dia langsung membujuk. Tidak ada solusi, Ricky Mo memang seperti itu,
dan Joanna Mo hanya bisa dinasihati di hadapannya. Joanna Mo mengalihkan pandangannya dan tidak melihat ke arah Ricky Mo, dan tersenyum dan berkata kepada Joanna Mo, "Bu, aku akan merindukanmu, aku akan menelepon video kepadamu." Ricky Mo banyak mendengar dia berbicara dengan Amanda Mo, merasa sedikit halus di hatinya. Dia meliriknya sekarang, tapi dia tidak bermaksud apa-apa, dia mulai membujuk. Bicaralah dengan Amanda Mo tentang banyak hal, dan tidak berbicara dengan ayahnya. Ricky Mo mengulurkan tangannya untuk menyesuaikan kerahnya, dan menghela nafas dalam hati. "Bu, kalau begitu aku akan masuk ke mobil dulu, dan ingat untuk meneleponku jika kamu kangen aku." Joanna Mo melangkah mundur dan masuk ke dalam mobil. Akhirnya, masuk ke dalam mobil, dan ketika melambai di jendela, hanya melambai ke Amanda Mo, tanpa memandang Ricky Mo sama sekali. Amanda Mo memperhatikan mobil itu pergi, merasa bahwa Ricky Mo di belakangnya agak pendiam. Dia menoleh ke belakang dan melihat Ricky Mo masih melihat ke arah Joanna Mo. Dia memiringkan kepalanya dan memanggil namanya, "Ricky Mo." Ricky Mo dengan tenang mengalihkan pandangannya dan menatap Amanda Mo, kembali ke kamar, atau ingin berjalan-jalan. Selanjutnya bab 1041 seharusnya menuruti permintaan.